Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bagaimana adik-adik, sudah mandi? Sudah siap seperti Lause hari ini? Siap untuk beribadah kepada Tuhan? Lause harap adik-adik sudah siap. Jangan masih mukanya baru bangun, belum gosok gigi, belum mandi. Tapi Lause harap adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah seperti Lause hari ini. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada Lause dan kepada adik-adik juga yang ada di rumah. Mari mengambil sikap berdiri, kita nyanyikan pujian ini yang berkata, dari terbit matahari sampai pada masuknya, Tuhan itu sungguh baik. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah hanya nama Tuhan yang kita puji, yang kita muliakan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik dengan sikap hormat kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati adik-adik kami yang mengikuti dari rumah, kiranya juga setiap adik-adik kami boleh mengikuti semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Adik-adik saya persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Adik-adik sekolahnya bagaimana? Masih tetap senang? Masih tetap gembira? Walaupun mungkin sudah bosan ya, ada yang berkata, kapan ya sekolah tatap muka itu akan diadakan? Harap bersabar karena kita percaya nanti ada waktunya ya. Bagi adik-adik dan teman-teman bisa ketemu di sekolah, dan bukan hanya di sekolah minggu juga ya. Tetap sukacita, seperti pujian yang kita mau naikkan. Adalah sukacita di hatiku sebagai anak-anak Tuhan, kita akan selalu tetap bersukacita karena ada Tuhan di dalam hati setiap kita. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku.
tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ada amin adik-adik, kasih Tuhan ada di dalam hati setiap kita. Apapun kondisinya saat ini yang kita alami, tetap percaya karena Tuhan ada di dalam hati kita, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita rindu melalui firman Tuhan. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya ini menjadi kerinduan kita, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Dari awal ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, menyenangkan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Amin. Kita minta Tuhan untuk menguatkan, dan kita mau setia mengikut Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mengajak untuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang kami sudah nyanyikan, kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Kami sadar bahwa Tuhan, kami dicipta untuk Engkau dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya akan menolong setiap kami melalui Roh Kudus. Anak-anak yang ada di rumah mendengarkan cerita firman hari ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Lause juga yang akan bercerita, mampukan dan boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bagian Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim, ya. Kitab Hakim-Hakim pasal 4. Mari saya undang adik-adik untuk membuka Alkitabnya, Hakim-Hakim pasal 4.
kita akan berbicara tentang seorang wanita ya yang tangguh, seperti yang sudah diceritakan Lause Charles pada minggu lalu, bahwa sepekan ini atau pada semester ini kita akan bercerita atau mengenal lebih dekat tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab ya. Mungkin mereka kurang terkenal, tetapi Tuhan izinkan nama mereka, tokoh ini, untuk ditulis kisah mereka di Alkitab. Dan ketika seorang tokoh itu ditulis di Alkitab, pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang bisa kita pelajari. Siapa yang akan kita pelajari kali ini? Ia adalah seorang perempuan. Nah, perempuan pada zaman hakim-hakim. Pada saat itu hakim-hakim memerintah ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka dipimpin Musa pertama, terkenal sekali Musa. Setelah itu Musa mati dan digantikan oleh Yosua. Dan setelah Yosua mati, nah bangsa Israel tidak memiliki pemimpin lagi. Mereka melakukan hal yang sangat jahat. Selama 350 tahun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam pasal 4, di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Inilah dosa yang dilakukan bangsa Israel ketika sudah tidak ada pemimpinnya. Ya, mereka menyembah berhala-berhala, menyembah ilah-ilah yang seharusnya itu bukan Allah, dan mereka sudah melanggar hukum yang Tuhan berikan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan kita tidak mau kita menyembah patung-patung, ilah-ilah seperti yang dikatakan kepada bangsa Israel. Namun selama 350 tahun setelah Yosua meninggal, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Anak-anak mereka seharusnya tidak boleh kawin campur dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Namun mereka memperbolehkan, karena perkawinan campur itu mengakibatkan apa adik-adik? Bangsa Israel beribadah kepada ilah-ilah yang palsu itu. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel kepada raja-raja yang ada di Kanaan itu. Nah, hakim-hakim yang dicatat sepanjang cerita kitab Hakim-hakim itu ada 12 orang, dan salah satunya ada wanita yang akan kita pelajari hari ini yang bernama Deborah. Ya, tema cerita kita hari ini yaitu Deborah yang tangguh. Dia menjadi hakim keempat yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Pada saat itu ketika bangsa Israel sudah sangat menderita, ya, mereka disiksa oleh raja-raja di Kanaan itu. Akhirnya Tuhan yang penuh belas kasihan, yang padahal sudah disakiti oleh karena tindakan mereka, oleh karena kelakuan mereka, namun Tuhan berbelas kasih untuk mendengarkan seruan mereka, dan Ia mengutus seorang bernama Deborah ini. Wow, luar biasa ya, padahal biasanya wanita dikategorikan sebagai kaum yang lemah, tetapi Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan memakai wanita ini, yaitu Deborah, untuk menjadi pelepas. Ya, hakim itu tugasnya apa? Untuk membebaskan bangsa Israel ini dari perbudakan, dari penindasan, dari musuh-musuh yang ada. Nah, inilah yang dilakukan si Deborah ini. Ya, Tuhan memakai Deborah, seperti yang sudah diceritakan minggu lalu Lause Charles, bahwa setiap kita punya keunikan, setiap kita dipakai Tuhan dengan bagian kita masing-masing. Nah, inilah yang Tuhan pakai Deborah sebagai pemimpin yang tangguh, ya, yang bisa memimpin bukan hanya pria, tetapi wanita juga bisa dipakai Tuhan untuk memimpin. Dan di sepanjang sejarah, ya, ada wanita-wanita yang tangguh, yang hebat, yang Tuhan pakai.
Namun yang spesial dari Deborah karena namanya dicatat di dalam Alkitab ini. Kisah Deborah ini mau menggambarkan kepada setiap kita bahwa siapapun kita, apa kita merasa saya kok nggak bisa apa-apa ya, saya kok tidak punya kelebihan apa-apa. Tapi cerita Deborah ini mengingatkan setiap kita, siapapun dia, ya, Tuhan bisa pakai asal mau percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai. Mungkin pada saat itu Deborah akan dicibir, kenapa sih perempuan yang harus memimpin? Kan dari 12 yang memimpin sebagai hakim cuma ada satu wanita. Mungkin pada saat itu ada cebiran, mungkin dipikir Deborah ini tidak mampu. Namun Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan pakai Deborah dengan luar biasa membebaskan bangsa Israel dari tangan musuh ketika seorang yang mau taat, yang mau percaya kepada Tuhan, dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, cerita hari ini kembali mengajak setiap kita, mengingatkan kita, siapapun kita saat ini, suatu saat nanti, mungkin adik-adik masih kecil, merasa belum waktunya, tetapi ingat cerita kali ini, Tuhan bisa pakai adik-adik untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pelayannya di gereja, dimanapun adik-adik ditempatkan. Mungkin adik-adik akan berada di lingkungan perkantoran, mungkin adik-adik akan berada di lingkungan kerja, atau dimanapun nanti di dunia pendidikan, atau di gereja, dimanapun. Ya, Tuhan bisa pakai adik-adik untuk menjadi alatnya, untuk menjadi terangnya di lingkungan adik-adik berada. Seperti yang dilakukan oleh Deborah benci dosa. Ya, seperti hati Tuhan benci dosa, Deborah juga mengingatkan ya kepada bangsa Israel agar mereka menjauhi ilah-ilah itu. Nah, kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan. Ya, sehingga ketika orang melihat perbuatan kita, tindakan kita, orang-orang akan bertanya, wow, luar biasa anak ini, luar biasa Glenn, luar biasa Sela, luar biasa Sani, siapa lagi, luar biasa Angel, luar biasa siapa lagi, Adele. Nah, karena apa? Kita mau belajar taat dan Tuhan pakai di tempat di mana kita berada untuk menjadi alatnya. Kiranya cerita singkat hari ini kembali mengingatkan kita, ya. Lause akan terus mengingatkan. Suatu saat nanti adik-adik bisa dipakai di tempat yang Tuhan sudah siapkan buat adik-adik berkarya, boleh sekolah, boleh bekerja dan melakukan apapun itu. Selalu ingat bahwa walaupun kita kecil, mungkin minoritas, jangan berkecil hati. Ya, Tuhan bisa pakai setiap kita anak-anaknya. Kiranya cerita hari ini boleh memberkati adik-adik ya di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami belajar dari seorang wanita yang bernama Deborah, yang tidak terkenal, tetapi Tuhan, Engkau memakai dia menjadi alat-Mu untuk membebaskan bangsa Israel dari penindas, dari raja-raja di Kanaan. Tuhan, pakailah setiap kami anak-anak-Mu di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Saat ini kami sedang sekolah, Tuhan pakai kami agar di dalam masa sekolah kami, Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami ketika kami boleh berada di rumah, di lingkungan kami, dan dimanapun Tuhan kami boleh berada. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini boleh mengingatkan setiap kami dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan. Adik-adik, mari mengirimkan persembahannya di nomor rekening yang ada, atau juga bisa mengumpulkan persembahannya
dan pada waktunya adik-adik boleh datang membawa persembahannya di gereja. Mari kita naikkan pujian mengiringi persembahan kita, Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita anak-anak Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar persembahan kami ini boleh dipakai di dalam pelayanan di sekolah minggu kami. Dan dimanapun persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa dan Mama di dalam usaha, di dalam pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Dan ada pengumuman bahwa minggu depan seperti biasa sekolah minggu kita masih online. Ustaz akan terus mengingatkan ya, jaga kesehatan, jaga makannya, jaga tidurnya, selalu gunakan masker ketika pergi keluar, ketika berdekatan dengan orang harus ada jaga jarak. Nah itu pesan dari Lause. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.